Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Amda Fasya Putra dengan NPM 2115061101 dari kelas PSTIB. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi pengolahan citra. Jadi untuk pengantar pengolahan citra adalah pemrosesan citra menjadi citra lain untuk tujuan tertentu. Misalnya mendapatkan kualitas citra yang lebih baik. Pengolahan citra digital adalah pemrosesan citra digital dengan menggunakan operasi-operasi pemrosesan sinyal dengan menggunakan komputer. Jenis-jenis pengolahan citra, yang pertama ada citra analog, dihasilkan dari alat akuisisi citra analog. Contohnya adalah mata manusia dan kamera analog. Lalu ada citra digital, merupakan representasi dari fungsi intensitas cahaya dalam bentuk diskrit pada bidang dua dimensi. Lalu untuk jenis-jenis citra ada citra RGB, yaitu citra yang tersusun oleh 3 kanal warna, yaitu kanal merah, kanal hijau, dan kanal biru. Lalu ada citra grayscale, yaitu merupakan citra yang nilai intensitas pikselnya didasarkan pada derajat keabuan. Lalu ada citra biner. Citra biner adalah citra yang pikselnya memiliki kedalaman bit sebesar 1 bit, sehingga hanya memiliki 2 intensitas warna, yaitu 0 hitam dan 1 putih. Lalu tujuan pengolahan citra, yang pertama ada image enhancement, memperbaiki atau meningkatkan kualitas tampilan citra. Yang kedua ada image compression, atau mereduksi atau mengurangi ukuran file citra namun tetap mempertahankan citra. Lalu yang ketiga ada image restoration, yaitu memulihkan atau memperbaiki citra ke kondisi semula. Yang keempat ada feature extraction, yaitu mengekstraksi ciri atau fitur tertentu dari citra untuk dianalisis. Lalu yang terakhir ada multi-resolution processing, yaitu merupakan suatu proses yang menyatakan citra dalam beberapa resolusi. Lalu di sini ada scalar, array, matrix, dan tensor. Jadi scalar adalah suatu konstanta yang dituliskan dalam huruf kecil. Lalu array adalah variabel yang mempunyai indeks sehingga dapat menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Lalu ada matriks, merupakan array persegi panjang yang terdiri dari angka-angka dan merupakan contoh tensor order 2. Lalu tensor adalah besaran yang merupakan perluasan dari vektor, seperti halnya vektor merupakan perluasan dari besaran skalar. Lalu di sini ada teknik konvolusi. Teknik konvolusi adalah operasi matematika pada dua fungsi yang menyatakan bagaimana bentuk satu diubah oleh yang lain. Teknik konvolusi merupakan teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel lainnya. Lalu di sini ada teknik deteksi tepi dengan Sobel, Robert, Prewitt, Kenny, dan Locke. Yang pertama ada Sobel. Sobel adalah metode edge detection yang termasuk ke dalam gradient edge detector. Lalu ada Prewitt. Prewitt memiliki persamaan gradien dengan Sobel, tetapi dengan nilai konstanta sama dengan 1. Lalu ada Kenny. Kenny adalah metode yang digunakan dengan pendekatan konvolusi, fungsi gambar dengan operator Gaussian dan keturunannya. Lalu ada Prewitt. Prewitt memiliki persamaan gradien dengan Sobel, tetapi dengan nilai konstanta sama dengan 1. Lalu ada Locke. Locke Laplacian of Gaussian adalah sebagai operator turunan orde kedua dari Kenny. Lalu ada operasi dasar pengolahan citra dalam level lokal. Yang pertama ada konvolusi, yaitu untuk mendeteksi tepi atau edge detection dan pelembutan citra atau image smoothing. Lalu ada high filter, filter atau penyaring frekuensi yang dapat melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi rendah. Lalu ada low filter, lapis ini mempunyai sifat yang dapat meloloskan frekuensi rendah dan menghilangkan yang frekuensi tinggi. Lalu ada cara kerja konvolusi dan korelasi. Secara umum, konvolusi didefinisikan sebagai cara untuk mengkombinasikan dua buah deret angka yang menghasilkan deret angka yang ketiga dengan mengalihkan sebuah citra dengan sebuah mask atau kernel. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengulur kekuatan hubungan antara dua variabel. Lalu ada intensity transformation dan spatial filtering, itu transformasi intensitas beroperasi pada piksel tunggal pada citra yang merupakan hal dasar untuk tujuan memanipulasi perbedaan citra dan pengambang batasan citra. Lalu ada pemfilteran citra, seperti pada penajaman citra dengan bekerja pada lingkungan tetangga setiap piksel sebuah citra.
Jadi pengertian dari citra bitmap itu, citra adalah representasi dari sebuah objek. Bitmap yaitu representasi dari citra grafis yang terdiri dari susunan raster, pixel, dot, titik, point, koordinat yang tersimpan di memori komputer. Lalu ada histogram citra, normalisasi citra, dan kontras. Histogram citra merupakan diagram yang menggambarkan distribusi frekuensi nilai intensitas piksel dalam suatu citra. Normalisasi histogram adalah menskalakan nilai piksel secara linear untuk menggunakan secara penuh jangkauan yang tersedia. Lalu kontras adalah sebuah citra yang berhubungan dengan distribusi intensitas piksel, yaitu proses untuk memperluas jangkauan intensitas. Lalu di sini ada image filtering atau pemfilteran citra, merupakan salah satu operasi pengolahan citra yang digunakan untuk menekan frekuensi tinggi pada citra, seperti memperhalus citra, smoothing, atau menekan frekuensi rendah, seperti memperjelas atau mendeteksi tepi pada citra. Tujuan utama adanya proses pemfilteran citra adalah membuat citra menjadi tampak lebih baik atau tampak lebih jelas untuk dianalisis. Lalu ada transformasi Fourier discrete atau TFD, merupakan salah satu bentuk transformasi Fourier di mana sebagai ganti integral digunakan penjumlahan. Dalam matematika, sering pula disebut sebagai transformasi Fourier berhingga, yang merupakan suatu transformasi Fourier yang banyak ditetapkan dalam pemrosesan citra digital dan bidang-bidang terkait untuk menganalisis frekuensi-frekuensi yang terkandung dalam suatu contoh sinyal atau isyarat, untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial, dan untuk melakukan sejumlah operasi, misalnya saja operasi-operasi konvolusi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.